Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Zulfa Ismawati MPD selaku pengampu mata kuliah kajian teks Inggris dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Julian Lutfi Akila dari program studi manajemen dakwah kelas 1A dengan NIM 1860311231013 akan menuntaskan ujian prasemester kajian teks Inggris, yaitu menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul Moderation of Religion in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia about the Ethics of Dakwah in the Digital Age, yang artinya moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang etika dakwah di era digital. Jadi, judul ini berisi tentang bagaimana menyikapi etika dakwah di era digital yang dikemas oleh Majelis Ulama Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Agus Fatuh Widoyo, Muhammad Abduh Amri, dan Athoila Islami. Jurnal ini diupload oleh Jurnal Ilmu Dakwah yang bersinta 2. Kita memasuki bagian yang kedua, yaitu abstrak. Purpose: the rampant dakwah content in social media that trigger social and national disintegration is a problem and a big task for the government and Muslims in Indonesia to prevent it. Tujuan: maraknya konten dakwah di media sosial yang menimbulkan disintegrasi sosial dan bangsa merupakan masalah dan tugas besar bagi pemerintah dan umat Islam di Indonesia untuk mencegahnya. Kalimat ini berisi tentang maraknya konten dakwah itu bisa saja menimbulkan perpecahan antara bangsa Indonesia dan lainnya. Karena adanya konten menyinggung atau konten yang menyebabkan pertengkaran, maka kita sebagai umat Indonesia kita harus mencegah adanya hal tersebut. This study seeks to identify the values of moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia of East Java Province number 6 of 2022 concerning dakwah ethics in the digital era. Kajian ini berupa mengidentifikasi nilai-nilai moderasi dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. Jadi, jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai moderasi, cara kita menyikapi dakwah-dakwah di era sekarang. Number 2, method. This qualitative study as a philosophical normative approach. Jadi yang nomor 2, metode. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan filosofis normatif. The study's primary data as the fatwa document of the Majelis Ulama Indonesia as Java Province number 6 of 2022 concerning dakwah ethics in the digital era. Data primer penelitian menggunakan dokumen fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. Jadi, jurnal ini menggunakan dokumen fatwa Majelis Ulama Indonesia. Indicator of Religious Moderation conceptualized by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia as the primary analysis theory. Indikator moderasi beragama dikonseptualisasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai teori analisis utama. The documentation techniques used in collecting data in this study and the data analysis techniques used were data reduction, presentation, and verification. Jadi, teknik dokumentasi yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Number 3, result.
The study considers that there is a dimension of religious moderation in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia of Java Province number 6 of 2022 concerning dakwah ethics in the digital era. Among other, the value of anti-radicalism in the prohibition of the delivery of provocative dakwah content, the value of tolerance in the recommendation of delivering pluralist dakwah content, the value of national commitment in the recommendation of delivering dakwah content that led to complain with the country constitution, and the accommodating the value of local wisdom in the recommendation of delivering dakwah content that maintain public conduciveness. Yang ketiga, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dimensi moderasi beragama dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era konten dakwah yang di era digital, antara lain nilai radikalisme dalam larangan penyampaian konten dakwah yang provokatif, nilai toleransi dalam rekomendasi menyampaikan konten dakwah pluralis, nilai komitmen nasional dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah yang mengarah pada kepatuhan terhadap konstitusi negara, dan akomodatif nilai kearifan lokal dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah yang menjaga kondisivitas publik. Number 4. Application. The study showed that mainstreaming religious moderation in Indonesia can be internalized in religious social fatwas. Yang keempat, implikasi. Kajian ini menunjukkan bahwa pengaruh utamaan moderasi beragama di Indonesia dapat terinternalisasi dalam fatwa-fatwa sosial keagamaan. Number 5. Originality. The study showed that the 4 indicators of religious moderation in Indonesia, tolerance, anti-radicalism, national commitment, and accommodating to local wisdom can be internalized in the digital media speech code of ethics for dakwah activities. Yang kelima, ada originalitas. Studi ini menunjukkan bahwa 4 indikator moderasi beragama di Indonesia, toleransi, anti-radikalisme, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal, dapat diinternalisasikan dalam kode etik ruang media digital untuk kegiatan dakwah. Memasuki bagian yang ketiga, yaitu introduction atau pendahuluan. The presence of digital besides social media online is widely accepted in Islamic dakwah activities. Briandana et al. 2020. Kehadiran media sosial berbasis digital online banyak digunakan dalam kegiatan dakwah Islam. Briandana TKK 2020. Even dakwah activities through social media have become a global phenomenon including those in Indonesia. Ali et al. 2021. Bahkan aktivitas dakwah melalui media sosial sudah menjadi mendunia. Fenomena tersebut termasuk yang terjadi di Indonesia. Ali et al. 2021.
However, social media can also have positive or negative implications for dakwah activities in Indonesia. Akmalia 2020. Namun, media sosial juga bisa memilikinya implikasi positif atau negatif terhadap kegiatan dakwah di Indonesia. Akmalia 2020. Jadi, media sosial juga ada efek positif dan negatif terhadap kegiatan dakwah tersebut. Only a little less fun dakwah content on social media tends to have various ideological motives with Sunni and Islami 2022. Hanya sedikit ditemukan konten dakwah di media sosial cenderung memiliki motif ideologis yang beragama, Hussein dan Islami 2022. Based on a study by Erwin Yusuf Talib, they have explained that war request factor trigger polemic in dakwah on social media. Berdasarkan kajian Erwin Yusuf Talib, dijelaskan dua faktor yang sering terjadi memicu polemik dalam dakwah di media sosial. First, dakwah material is polluted by a pragmatic orientation. Pertama, materi dakwah dicemari oleh pragmatis orientasi. The profile of the preacher is competent from a scientific aspect, so it has implication for dakwah content and trigger various social conflicts. Toib 2019. Kedua, profil khotib yang tidak kompeten dari segi keilmuan. Memang demikian implikasinya terhadap konten dakwah dan memicu berbagai konflik sosial. Toib 2019. The fatwa is intended as a guide of ethics for Indonesian preachers to convey the content of preaching in a manner which in the digital space. Fatwa tersebut dimaksudkan sebagai etik bagi para pendakwah Indonesia menyampaikan konten dakwah secara bijak di ruang digital. Jadi, fatwa tersebut bermaksud sebagai kode etik bagi para pendakwah Indonesia untuk menyampaikan dakwah di media sosial secara bijak. As mentioned above, various responses to dakwah problem in social media Asia. Provincial Majelis Ulama Indonesia Java S 2022 established Fatwa No 6 of 2022 about artist propaganda in the digital age. Seperti disebutkan di atas, respon terhadap permasalahan dakwah di media sosial sangatlah beragam. Provinsi Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur 2022 menetapkan Fatwa nomor 6 tahun 2022 tentang etika propaganda di era digital. Jadi, sudah disebutkan di atas, respon terhadap permasalahan dakwah di media sosial sangatlah beragam. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa nomor 6 tahun 2022 tentang etika. Nah, menurut kajian Erwin Yusuf Talib, dijelaskan ada dua faktor yang memicu polemik dalam dakwah di media sosial. Yang pertama, materi dakwah dicemari oleh pragmatis orientasi. Dan yang kedua, profil khotib yang tidak kompeten dari segi keilmuan. Dan juga dapat menimbulkan dakwah dan memicu berbagai konflik-konflik sosial.
fatwa, several provisions of law become the code of ethics of pressure in the digital space, including the content of dakwah in the digital space must uphold the proper attitude of tolerance, prevent all form of violence, and maintain unity as a state. Fatwa of the Majelis Ulama Indonesia of S. Jafar Province number 6 of 2022 concerning the ethics of dakwah in the digital era 2022. Ada beberapa di dalam fatwa tersebut. Ketentuan hukum menjadi kode etik dakwah di ruang digital termasuk kontennya dakwah. Di ruang digital harus menjunjung tinggi sikap toleransi yang baik, mencegah segala bentuk kekerasan, dan menjaga persatuan sebagai negara. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital 2022. Jadi ada beberapa ketentuan di dalam fatwa. Kita harus membuat konten-konten dakwah yang menjunjung tinggi sikap toleransi yang baik dan juga mencegah segala bentuk kekerasan dan menjaga persatuan sebagai negara. This emphasis parallel mainstreaming religion moderation promoted by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, Ministry of Religion 2019. Penekanan ini sejalan dengan pengurusutamaan agama moderasi yang digalakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama 2019. If you look closely, various dakwah codes of ethics above show that the Majelis Ulama Indonesia as Jafar Province through its fatwa authority push its effort to emphasize pressure to convey moderate dakwah content in the digital space. Jika dicermati, berbagai kode etik dakwah di atas menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur melalui kewenangan fatwanya berupa menekankan kepada para khotib untuk menyampaikan konten dakwah yang moderat di ruang digital. Jika kita cermati, berbagai kode etik dakwah di atas menyuruh kita untuk menyampaikan konten dakwah yang moderat di ruang digital. In this context, the initial argument built by this study states that there is a dimension of religion moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia as Jafar Province regarding the ethics of preaching in the digital era. Dalam konteks ini, argumen awal yang dibangun penelitian ini menyatakan bahwa terdapat dimensi moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang etika berdakwah di era digital. Furthermore, Abdul Aziz Arhab and Setiawan Alfiandri in their study concluded that there is a prophetic social dimension of Islam in the dakwah orientation of the Majelis Ulama Indonesia, Arhab and Setiawan 2022. Selanjutnya, Abdul Aziz Arhab dan Setiawan Alfiandri dalam kajiannya menyimpulkan bahwa terdapat dimensi sosial profetik Islam dalam dakwahnya.
Orientasi Majelis Ulama Indonesia, Harahap dan Setiawan, 2022. Furthermore, a study by Husaini and Atwaila, Islamic studies that religious moderation is valued in the dakwah orientation of the Majelis Ulama Indonesia, Husaini and Islami, 2022. Selanjutnya, penelitian Husaini dan Atwaila Islami menyatakan moderasi beragama diapresiasi dalam orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia, Husaini and Atwaila, Husaini and Islami, 2022. There are previous studies that are correlative to the subject matter of the study, including studies by Abdul Aziz Harahap and Muhammad Ali Yusuf, which conclude that there are Pancasila values in the missionary orientation of the Majelis Ulama Indonesia, Harahap and Yunus, 2021. Ada penelitian sebelumnya yang korelatif dengan pokok bahasa penelitian ini, termasuk penelitian oleh Abdul Aziz Harahap dan Muhammad Ali Yunus yang menyimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai Pancasila dalam orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia, Harahap dan Yunus, 2021. Based on the background above, this qualitative study is oriented to identify the value of moderation that inside the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia as Java Province number 9, number 6 of 2022 concerning the ethics of dakwah in the digital age. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian kualitatif ini berorientasi untuk mengidentifikasi nilai moderasi dakwah di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. This more specifically examines the dimension of religious moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia regarding ethics in conveying dakwah content in the digital space. Hal ini lebih khusus mengkaji dimensi moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang etika dalam menyampaikan konten dakwah di ruang digital. The distinctive aspect and novelty of this study from the variety of previous studies above are that the focus of the study is to identify the existence of the dimension of the value of religious moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia as Java Province regarding the ethics of dakwah in the digital space. Yang menjadi pembeda dan kebaruan penelitian ini dari berbagai penelitian terdahulu di atas adalah bahwa fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi keberadaan dimensi nilai keagamaan moderasi dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di ruang digital. Next, a study by Umdatul Hasanah and Nur Asia Tawang also studies that the distinction of authority, the interest, ideology, and market of dakwah have an impact on the formation of different views and meanings in the discourse of preacher certification in Indonesia.
Hasanah and Tawang 2022. Selanjutnya, kajian Umdatul Hasanah dan Nur Asia Tawang juga menyebutkan bahwa perbedaan kewenangan, kepentingan, ideologi, dan pasar dakwah berdampak pada terbentuknya perbedaan pandangan dan makna dalam wacana sertifikasi khotib di Indonesia. Sertifikasi khotib di Indonesia Hasanah dan Tawang 2022. Studies by Agus Fatuh Widoyo and Athaillah Islami also reveal a dimension of Maqasid Sharia values contained in the formulation of the dakwah orientation of the Majelis Ulama Indonesia Widoyo and Islami 2022. Kajian oleh Agus Fatuh Widoyo dan Athaillah Islami juga mengungkap dimensi nilai-nilai maqasid syariah yang terkandung di dalamnya. Rumusan orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia Widoyo dan Islami 2022. This study is organically carried out amid the rampant content of dakwah material in the digital space with counterproductive to the mission of Islamic dakwah teaching itself. Kajian ini mendesak dilakukan di tengah meraknya muatan materi dakwah di ruang digital yang kontra produktif terhadap misi ajaran dakwah Islam itu sendiri. Cukup sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.